Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya guys ya. Seperti biasa, kita lanjutin lagi kasusnya Vina guys. Maaf, gigi aku lagi sakit jadi agak ini. Kita lanjutin lagi kasusnya Vina guys. Ini pembahasannya adalah tentang itu Rudiana ya guys ya. Rudiano gini ya. Yuk kita lihat guys. Si Dede ya, yang tentu belakangan ini sangat mengejutkan begitu kesaksiannya, menyebut Anda melarang skenario. Tanggal 27 Agustus 2016, apa yang terjadi di hari itu sebenarnya? Yang terjadi di hari itu yang saya ketahui karena pada saya langsung ke kamar mayat ya, melihat luka-luka yang terpada almarhum. Betul. Sekitar jam 23 malam ya, saya seperti itu melihat lukanya yang sepertinya ada hal yang mungkin harus saya perdalam lagi dengan luka-lukanya. Pak Rudi tadi sempat disinggung juga mengenai saksi Dede ya, yang tentu belakangan ini sangat mengejutkan begitu kesaksiannya, menyebut Anda melarang skenario. Kemudian juga 11 pelaku, nama-nama tersebut datang dari Anda, datang dari Itu Rudiana begitu. Apa bukti bahwa Anda memang tidak pernah terlibat dalam pelarangan skenario tersebut? Apa yang Dede sampaikan itu tidak benar ya. Apalagi kaitan dengan nama-nama tersangka, karena saya pun mendapat informasi kaitan dengan para pelaku dari mereka, Dari AF dan juga dari Dede. Mau kita kembangkan dan sebenarnya kita serahkan ke penyidik, karena hanya sebagai korban yang kebetulan dapat informasi dari masyarakat. Jadi saya sebagai orang tua korban, wajar ketika orang tua manapun anak tidak wajar juga ada pembunuhan, kemudian ada informasi dari masyarakat, kita berbuat sebagai orang tua. Karena perlakuan orang-orang yang sangat menggunakan anak saya. Bapak bukan hanya disebut mempengaruhi penyidik, bahkan disebutkan juga jangan-jangan ada pengaruh bahkan sampai ke ruang pengadilan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya di sinilah yang tadi Gak saya sampaikan. nangis pak. Dengan pangkat saya Bintara, Bintara. apakah mungkin saya bisa mungkin? mempengaruhi dari mulai penyidik, Bisa kejaksaan, saja, dan Pak. pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan, Pos-poso. hanya buat hidup keluarga, dan tidak ada niatan sama sekali untuk ke sana. Kalau disebutkan tadi bahwa ada yang menyebut ini bukan makam Eki yang sesungguhnya, alias bukan almarhum buah hati Bapak. Wow, ini kan salah satu cara ya ketika semua orang pengen membongkar makam Eki, dia pun muncul, ditambah lagi dengan kesaksian Dede yang muncul juga bahwa ini semua adalah ulah Rudiano, langsung Dede muncul ya di publik. Ada yang meminta untuk ekshumasi dan lain sebagainya. Bapak sebagai seorang pribadi, bagaimana menjawabnya? Semua ini membuat kami dan keluarga mereka sakit ya. Merasa sakit, apalagi orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang katanya menyampaikan bukan anak kami, bukan Eki dan lain-lain. Ini anak kami, ini Muhammad Rizky Rudiana yang Coba lihat besar bokap dari dulu, kecil Bang Ferry. sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya dalam keadaan yang membuat kami sangat sakit, meninggal karena perlakuan orang-orang yang sangat kurang anak saya. Kesel gue denger kayak gini. Oh, katanya ini adalah ibunda Eki guys. Apakah benar ini wajahnya? Maaf, kecil guys. Kita lihat tuh fotonya ya. Tuh wajah-wajahnya guys, wajah ibunya Eki guys tuh. Wih, cantik ya. Ternyata anggota Polwan. Apakah benar guys menurut kalian ini? Oh, ini mah nggak mirip yang ini yang ditunjukkan Rudiana Rudi. Aduh, kan ini ke temennya kali ya, sama Polwan mungkin. Namanya orang kan nggak tahu ya guys ya. Menurut kalian gimana nih? Kita lihat lagi. Nah, kita ada video. Peggy Cianjur di situ banyak fotonya. Ada fotonya bersama Dede juga ada, ya kan. Nah, makanya hati-hati dengan yang namanya Dede juga. Dede seperti apa? Bantu doa Dede, ya. Bantu doa Dede. Kita bantu support buat Dede, ya. Kemarin kita udah bisa membebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Hari ini kita harus bersuara untuk Dede, ya. Kita nggak boleh Kemarin pecah. ini video yang sebelumnya kan bilangnya berhati-hati dengan Dede karena berteman dengan
pergi Cianjur sekarang. Karena Dede akan menyeret banyak orang. Oh ini wajahnya tuh guys. Ini selama ini kan postingan ini dikira palsu ya, editan, ternyata bener tuh bapak sama anak Eki sama ini. Periksa dan tangkap polisi Rudiana. Yaitu Benar. periksa dan tangkap. Makanya waktu Humas Polri dalam hal ini Divisi Propam Polri menyampaikan tidak ditemukannya, ya, maka saya bilang itu ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Pertanyaan jawaban simpel. Dia adalah pelapor dan dia juga penangkap. Itu aja sudah salah. Dan inilah penerapan hukum yang sudah buruk dari awal. Lama-kelamaan ya dalam edukasi hukum saya hanya berbagi kalau bisa Pak Kapolri mundur, karena makin lama ini akan terungkap. Dan Pak Kapolri sebagai orang yang terseret sebagai pemimpin yang tidak tegas kepada bawahan, terutama yang si Rudiana ini teman. Saya mau berbagi ini contoh kalau Bang Rudiana dan teman-teman kalau itu pengacara jurus ada berkata kalau bisa periksa keuangan dia di 3 tahun terakhir, yaitu di akhir bulan Desember 2012, kemudian pertengahan, kemudian awal bulan 3 sampai pada pertengahan dan akhir. Betapa uang yang meningkat sekian, apakah itu uang berasal dari kasus mana? Intinya ada peningkatan keuangan dia di akhir 3 tahun terakhir itu. Benar. Saya telepon kemarin nih baru saya tanya, kamu Ini manusia tua ini lah. Rudiana? Langsung, Rudiana? Kamu jangan bohong ya gitu ya. Saya Iya, udah gitu. menjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya. Gitu kan. Enggak, Pak, saya hanya 15 menit ya. Kemudian gimana? Mereka kamu gebukin atau anak-anak ada yang gebukin? Enggak. Kita enggak ada yang gebukin. Cuma 15 menit kemudian kita dari keterangan itu kemudian saya langsung lapor ke Polresta. Ya. Saya bikin LP itu dan setelah itu saya udah enggak masuk lagi dalam penyidikan pertanyaan, enggak ikut dia. Kalau penjahat mengaku ya penjara penuh, ya kan? Aduh bapak pernah bilang kan waktu itu, ya namanya juga orang bersalah pasti akan punya alibi inilah itulah. Masa bapak hanya karena dia seorang polisi bapak langsung percaya gitu ya? Aneh. Nah, cuman itu peran dari Pak tua ini misalnya taubat. Saya malah tak suruh, kalau saya jadi kamu ya Ruth, kamu sumpah pocong di depan media. Saya dulu kelakangan gitu Pak, saya jadi deputi sengketa. Saya deputi sengketa menyelesaikan masalah ini. Kalau saya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang Bukannya serius, bukannya. mudah-mudahan anak saya 7 turunan mati terkutuk tidak dapat rezeki. Saya bilang, tapi sebaliknya kalau saya jujur, ada yang menuduh kamu juga yang nuduh itu mati terkutuk, anaknya 7 turunan tidak dapat rezeki. Kayak itu baru fair gitu. Mungkin kalau yang Mudah-mudahan terkabul doanya ya guys ya. Sekarang mah bukan zaman apa ya, orang tuh nggak takut dengan namanya sumpah pocong, sumpah Al-Quran, sumpah apa nggak. Orang udah berdusta mah berdusta aja sih, nggak inget ini gitu ya. Oh ada yang mirip ini guys, katanya itu si Kevin mbak alias Eki, ibu dari istri pertama Yuliana. Polwan cek akun FB Kevin Andreas Farel, katanya gitu guys. Waduh katanya ada kemiripan, semuanya dimirip-mirip sama Eki guys. Bingung yang Eki Itu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres. Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih itu Rudiana sebetulnya gitu aja. Sangat sulit untuk menangkap Rudiana. Suatu penyidikan itu kan harus ada surat perintah penyidikan atau biasa disebut SPDP. Kemudian setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru akan menentukan kira-kira barang bukti apa yang harus ditemukan yang nanti bisa menjadi pertanggungjawaban penyidikan di pengadilan. Nah, pada saat sudah dimulai penyidikan, peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik pembantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut.
Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami, ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ya kan? Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa, gitu aja. Menurut kalian setelah melihat berita ini gimana? Aduh, Ridiano bikin netizen Indonesia geram gitu ya dengan tingkahnya beliau yang baru sekarang muncul ya, selama sebulan ini kemana, sekarang muncul lagi dengan nangis drama ya, nggak, aduh cowok banyak drama. Kalau emang mengaku kesalahan, mengakui saja gitu ya guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf lagi sakit gigi jadi mulutnya agak susah ya. See you guys.